kaum Ad ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkenal orangnya kekar, kuat, hebat, dan diberi kekuatan yang super power oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan kaum Ad ini tingginya mereka sebagian sampai 60 dhira. 60 dhira itu kalau sekarang seperti apa? Pohon kelapa. Ingat bungkane nyior. Makanya mereka itu 2-3 orang kalau kelahi dengan kita 100 orang kalah yang 100. Dari kuatnya kaum Ad. Tapi sebagian mengatakan tidak sampai tingginya seperti itu. Tingginya orang-orang kaum Ad itu, kata sebagian ahli sejarah, seperti orang-orang yang normal. Orang-orang kita ini mengangkat tangannya ke atas, tangan kita ini berada di wajahnya kaum Ad. Itu badannya tinggi besar dan mereka hebat. Memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wazadahum fil khalqi bastah. Allah berikan kepada mereka bastah. Bastah itu kekuatan yang hebat luar biasa. Anda tahu gunung batu yang besar itu diukir, dibuat patung, dibuat benteng, diukir, dibuat seperti benteng, ada pintunya, ada kamar-kamarnya. Ini gunung batu. Kehebatan kaum Ad, mereka bisa mengukir gunung, membuat benteng-benteng, rumah-rumah yang hebat. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Disebutkan juga di dalam ayat-ayat yang lain. Nah, disinilah mulai kerusakannya. Kita tahu sebelum Nabi Hud ini dunia sudah dihancurkan oleh Allah, sudah dikirim banjir bandang di zamannya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tidak ada manusia yang hidup kecuali yang bersama Nabi Allah Nuh. Mereka menyembah kepada Allah. Turun temurun anak cucu mereka setelah diberikan oleh Allah kehebatan, kekuatan, mereka punya keahlian macam-macam, akhirnya mereka fastakbaru fil ardi, mereka sombong, mereka berbuat kerusakan, lalu mereka berbuat patung dan disembah patungnya. Ada 3 patung yang terkenal yang dibuat oleh kaum Ad, disebutkan oleh para ahli sejarah. Nama patungnya yang disembah ini, yang pertama namanya Soda, patung Soda, kemudian yang kedua patung Somud, yang ketiga patung Hira. Ini ketiga patung dibuat oleh mereka dan disembah oleh mereka sendiri sampai anak turun temurun dari mereka menyembah patung ini. Ketika sudah mulai menyembah patung, subhanallah ya, ini bukan orang bodoh, ini orang-orang pinter. Tapi begitulah orang kalau tidak diberikan cahayanya ilmu. Jamaah, zaman sekarang banyak orang pinter, banyak orang bergelar profesor, doktor, tapi kalau hanya diberikan kepintaran tetapi tidak diberikan cahayanya ilmu, tersesat. Bayangkan profesor dokter nyembah sapi, ada zaman sekarang, ada profesor dokter pemikir cerdas nyembah patung, dia sendiri yang bikin dengan tangannya, setelah dibikin disembah. Bahkan naudzubillah sampai ada yang mengambil berkah dari kencingnya sapi. Naudzubillah min dzalik, katanya ini sapi Tuhannya, kencingnya diambil. Ini yang mengatakan punya akal dan punya pinter. Ini adalah orang yang tersesat. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam itu cerita, kami dulu zaman jahiliyah, kami buat patung dari korma, setelah buat patung indah, lalu kita sembah patung ini. Ini Sayyidina Umar bercerita keadaannya. Fa idza ju'na akalna, ketika kami lapar, kami makan ini patung Tuhan kami ini, katanya Sayyidina Umar. Kenapa? Ditanya Sayyidina Umar, kenapa kalian bisa seperti itu? Uqulun adallaha bariya, kami punya akal tetapi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu itu zaman jahiliyah, tapi setelah itu dapat hidayah dan masuk Islam. Zaman sekarang ini banyak tidak orang yang menyembah patung? Montak pertajelen-jelenan ke Bali, lihat di situ patung, mereka sendiri yang bikin. Dibikin wajahnya manusia atau bentuknya manusia, ada yang perutnya gendut,
Setelah itu disembah. Subhanallah, entah kemana akal mereka itu ya. Kalau bahasanya orang-orang tua dulu, uquluhum fi silitihim. Akal mereka ada di pantatnya mereka ya. Bagaimana nyembah sesuatu yang mereka bikin. Nah ini kaum Ad nyembah kepada patung yang mereka ukir sendiri. Setelah diukir mereka kagum, disembah. Oh ini Tuhan kami katanya. Akhirnya karena mereka mulai tersesat, Allah mengirim salah satu utusannya, salah satu hamba pilihannya, yaitu Nabi Allah Hud alaihissalam, untuk menyadarkan mereka, untuk supaya mereka kembali dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila adin akhahum Hud, di dalam surat Al-Hud ayat 50, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Wahai kaumku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak puji. Kata kaumnya, hai Hud, kami ini tidak percaya terhadap apa yang kamu percaya, terhadap apa yang kamu ajarkan. Kami enggak percaya kepada Tuhanmu. Mana Tuhanmu Allah tidak bisa dilihat. Kami ini menyangka engkau ini orang bodoh, kata kaumnya. Qala ya qaumi laisa safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, aku bukan orang bodoh, aku bukan orang yang mengigau, aku bukan orang gila, tetapi aku utusan dari Allah untuk menyelamatkan kalian semuanya. Di dalam surat Asy-Syu'ara juga Allah sebutkan, wa ila kadzabat adunil mursalin, ketika kaum Ad mendustakan utusan-utusan. Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun, ketika Nabi Hud mengatakan kepada mereka, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un, aku adalah utusan Allah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ajakan Nabi Allah Hud ditolak oleh kaumnya. Tahun demi tahun bersabar Nabi Hud, mengajarkan mereka, mengajak kepada mereka, memberikan tanda-tanda kalau mereka itu tersesat, tetapi semuanya tidak didengarkan. Perintah-perintahnya Nabi Allah Hud tidak didengarkan oleh mereka kaumnya. Akhirnya apakah yang terjadi, ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi Hud dikatakan, hai Hud, kamu ini kayaknya sudah kesurupan. Inna naraka, kata kaumnya, kami melihat engkau ini sepertinya engkau kesurupan karena terkena ketulahan dari Tuhan kami. Kami mengatakan kaumnya, engkau ini kesurupan karena engkau sering mengata-ngatai Tuhan kami, patung kami, maka kami tidak percaya kepadamu. Terus bersabar Nabi Allah Hud mengajak mereka. Pada akhirnya kaumnya mengatakan, begini saja wahai Nabi Hud, qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Kata kaumnya, begini saja Hud, kamu ini sudah terlalu banyak ngajak kami nyembah Allah. Kami ini orang yang kuat, kami tidak terkalahkan, kami punya super power. Gini saja, mana adab itu yang akan diturunkan oleh Allah? Coba tunjukkan sekarang, kami mau lihat adab itu. Katanya engkau kalau orang nyembah patung, tidak menyembah Allah akan orang ini tidak percaya dengan Nabi, lalu minta. Dia mengatakan begini, ya Allah, in kana ma qala Muhammadun huwal haq fa anzil alayya sa'iqatan minas sama. Ada satu orang kafir zamannya Rasulullah berdoa seperti ini, ya Allah, kalau Nabi Muhammad ini benar, yang dibawa Nabi Muhammad benar, tolong sekarang turunkan kilat dari langit, petoron kilat, sambar saya, hancurkan saya. Detik itu juga turun kilat dari langit, hancur ini orang, langsung binasa. Ini kaumnya Nabi Allah Hud minta, hei Hud, sudah kamu terlalu banyak ngajak kami, sekarang mana adab itu, turunkan sekarang. Kata kaumnya.
Mestinya orang kan minta, ya Allah kalau ini Nabi benar kasih kami petunjuk. Mestinya kalau orang mau berpikir. Ini tidak mau nerima. Kalau kamu benar turunkan adab. Kata Nabi Allah Hud, qad waqa'a alaikum rijsun min rabbikum wa ghadab. Kalau begitu kalian pasti akan tertimpa musibah, kalian pasti akan binasa, kalian pasti akan hancur. Bagaimana hancurnya kaumnya Nabi Allah Hud yang dinamakan kaum Ad? Apa siksaan yang Allah turunkan kepada mereka dan bagaimana kisah hancurnya mereka? Insya Allah pada pengajian di bulan yang akan datang, sehat walafiat. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita. Ada di dalam Al-Quran semuanya. Kisahnya Allah sebutkan lengkap di dalam Al-Quran. Malam ini kita cukupkan, kita pending, bersambung. InsyaAllah bahkan kita orang-orang yang percaya dengan utusan-utusan Allah, dengan Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.